Coba saja diperhatikan ya, setelah Oktober mendatang, Prabowo akan menggunakan kekuasaannya sebagai presiden untuk mengambil keputusan politiknya. Jokowi bakal dicampakkan begitu saja. Ia tidak mau didikte dan menjadi bayang-bayang Jokowi lagi. Ini dia info terkini Widya. Saya tiap hari masuk istana. Terima kasih Bapak. Presiden Jokowi adalah orang yang paling sibuk saat ini. Malah bisa disebut super sibuk. Setelah memenangkan Prabowo Gibran versi quick count, tak juga membuat dirinya bersantai atau merasa senang dan fokus untuk menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai presiden. Tetapi malah super sibuk memikirkan kabinet presiden mendatang. Bahkan sampai lupa berusaha menurunkan harga beras saking sibuknya. Langkah politik Jokowi selama pemilu 2024 memang mengundang sorotan masyarakat. Dalam pemilu 2024 mengorkestrasi pemilu dari menempatkan anak sulungnya sebagai cawapres, ikut kampanye terselubung dengan bagi-bagi bansos, utak-utik, batas usia capres-cawapres, hingga sempat menyatakan mau ikut kampanye. Mestinya setelah Prabowo Gibran dianggap menang, yang sibuk ya Prabowo Gibran dan jajaran partai politik pendukungnya, bukan Jokowi. Pesan yang ingin disampaikan Jokowi kepada rakyat sampai cawe-cawe sedemikian rupa dari membicarakan anggaran makan siang dan susu gratis dalam rapat kabinet terbatas, memberikan jenderal kehormatan kepada Prabowo karena Jokowi tidak mau kehilangan panggung politiknya. Dia merupakan dalang sekalian wayang yang pengen bertahan di panggung. Masih ingin dianggap sebagai orang penting yang paling berpengaruh memenangkan Prabowo, menjadi bayang-bayang Prabowo, dan membuat Prabowo banyak hutang budi. Ya gampangnya, Jokowi masih awal berat hati untuk meninggalkan kursi presiden yang sudah didudukinya selama 10 tahun sampai Oktober nanti. Beredar kabar, Jokowi sudah titip 4 nama sebagai calon menteri kepada Prabowo. 2 di antara 4 nama yang direkomendasikan adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. 2 nama yang selama ini setia membantu Jokowi, bahkan dalam pemilu yang lalu banyak memberikan statement pembelaan kepada Jokowi ketika banyak mendapatkan sorotan rakyat soal bagi-bagi bansos dan cawe-cawe Jokowi lainnya. Dengan cawe-cawe sampai pembentukan kabinet mendatang, memang mengindikasikan sulitnya kepala negara melepaskan peran besarnya kepada presiden pengganti. Jokowi juga ingin memastikan orang-orang dekatnya mendapatkan tempat di kabinet mendatang, sekaligus sebagai balas jasa atas peran membantu kemenangan dalam Pilpres 2024 kemarin. Kabinet Prabowo tetapi rasa Jokowi, itulah yang dimauinya. Setelah bekerja keras dalam pemilu 2024, Jokowi seakan-akan minta kompensasi 3 periode dalam 5 tahun ke depan. Lewat anaknya Gibran, ia seakan terus maju berkuasa selama 5 tahun lagi. Cawe-cawenya Jokowi sampai saat ini tidak akan berhenti. Ia akan terus seperti itu sampai lengser pada Oktober mendatang. Satu persatu kebijakan presiden berikutnya, kalau bisa disiapkan saat ini, tentu saja akan disiapkan. Mumpung Jokowi masih presiden. Jadi bisa menggunakan akses yang dimiliki sebagai presiden untuk ikut menentukan arah kebijakan presiden mendatang. Dengan memastikan semua sesuai dengan kebijakan, arah politik dan kemauan Jokowi, maka secara tidak langsung
tetap mempunyai kuasa dan menancapkan kuku kekuasaannya. Ada kepuasan tersendiri bagi Jokowi ketika mampu mengatur Prabowo, rival politiknya dalam 2 kali pilpres, yang pada kontestasi sekarang justru dibantu sampai ke kursi presiden. Bagaimana dengan Prabowo? Kenapa ia kelihatan ngekor, ngikut saja kemauan Jokowi? Bagaikan kerbau dicocok hidungnya. Prabowo sampai saat ini kelihatan manut, ngekor semua kemauan Jokowi. Prabowo juga kelihatan sangat dekat dan sering berkomunikasi dengan Jokowi. Bahkan Prabowo terkesan rela dibayang-bayangi Jokowi. Semua hal serta disutradarai oleh Jokowi, sehingga Prabowo saat ini terkesan sebagai wayangnya Jokowi. Tetapi publik meyakini Prabowo manut dengan Jokowi hanya karena Jokowi masih presiden. Urusan budi sebenarnya sudah dibayar lunas ketika Gibran dipilih sebagai cawapres Prabowo. Jadi Prabowo sudah nggak punya hutang budi lagi kepada Jokowi. Kalaupun cawapres Prabowo bukan Gibran, bisa dipastikan dukungan, sokongan Jokowi tidak akan sedahsyat kemarin sampai abai terhadap etika, menginjak-injak aturan, dan bertingkah layaknya orang tidak tahu politik. Prabowo hanya pura-pura manut dan sendiko dauh dengan Jokowi. Tetapi itu hanya di awal saja. Latar belakang Prabowo adalah militer, beda dengan Jokowi. Sehingga dia tahu kapan ia memimpin, kapan ia menjadi prajurit. Ia akan menggeser pengaruh Jokowi setelah secara resmi diangkat sebagai presiden. Kita tunggu. Apalagi Prabowo terpilih sebagai capres pada saat memegang jabatan seorang ketua parpol, tidak seperti Jokowi yang waktu terpilih capres hanya sebagai kader parpol biasa saja. Begitu jabatan presiden diserahkan, Jokowi tidak punya kekuasaan apapun. Mau mengandalkan Gibran, Wapres tidak punya kewenangan apa-apa. Makanya beredar kabar, Jokowi ingin masuk Golkar, partai besar yang suara hasil pemilu yang signifikan. Dan PSI sebentar lagi tidak akan pernah mengatakan PSI partai Jokowi. Pengaruh peran Prabowo tentu beda jauh dengan Jokowi. Sebagai ketua parpol, ia dengan mudah mengambil keputusan politik dan mempengaruhi parpol yang masuk dalam koalisinya maupun kabinetnya kelak. Artinya, Prabowo lebih kuat dibandingkan dengan Jokowi saat presiden diberikan kepadanya. Coba saja diperhatikan ya, setelah Oktober mendatang, Prabowo akan menggunakan kekuasaannya sebagai presiden untuk mengambil keputusan politiknya. Jokowi bakal dicampakkan begitu saja. Ia tidak mau didikte dan menjadi bayang-bayang Jokowi lagi. Yang jelas, Prabowo ingin dilihat sebagai seorang Prabowo, bukan yang dipengaruhi Jokowi. Jadi, dengan menyingkirkan Jokowi, maka rakyat akan menilai Prabowo memang punya kemampuan untuk memimpin negara ini. Pengaruh Jokowi akan terkikis perlahan-lahan. Simpati rakyat kepada Jokowi akan bergeser kepada Prabowo. Dan segala jejak presiden ke-7 itu akan dihapus secara perlahan. Demikian info terkini Widya. Sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini Widya